Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Saya ucapkan shalom. Lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan shalom. Fresh Anointing people say, I grow, I glorify. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari bersama-sama. Yang ada di ruangan ini, yang ada di rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan satukan hati kita. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita arahkan pandangan kita, berikan senyum terbaik kepada Bapak kita pada pagi siang hari ini. Kami datang ya Bapak. Ini kami anak-anakmu. Kami rindu bersekutu dengan Engkau pada pagi siang hari ini. Kami buka hati kami siapkan hati kami ya Tuhan. Curahkan hadirat-Mu, curahkan lawatanmu, kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Maka kami mulai dan kami habiskan ibadah hari ini yang dahsyat dan luar biasa. Dalam satu nama yang perkasa, nama yang berkuasa, nama yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Kami bersyukur kami ada di bulan Desember, bulan kami menerima kemurahan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati sebab kami tahu Tuhan bermurah hati kepada kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Semua yang siap diberkati, angkat tangannya dan sama-sama kita berkata, amin. Boleh beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, amin. Prosper people. Amin. Gimana kabar saudara semua pagi ini? Sehat, kuat, makmur. Amin. Tidak ada harapan untuk saudara dan saya sakit, lemah, ataupun miskin. Sebab dia sudah berbuat baik bagi kita, dia menyelamatkan kita. Boleh tepuk tangan yang paling keras buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudaraku yang dikasih Tuhan. Shalom. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ribuan tahun yang lalu ada sebuah kejadian bahwa Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tahukah Anda bahwa tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir itu bukan tujuan akhir. Itu adalah awal daripada rencana Tuhan digenapi dalam hidup bangsa Israel. Amin. Saudaraku, orang Israel dibebaskan dari Mesir, itu menggambarkan keselamatan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Keselamatan bukan tujuan akhir, tapi awal dari rencana Tuhan untuk membawa bangsa Israel. Saya ulangi begini, Musa berkali-kali datang ke Firaun dan berkata, izinkan aku dan seluruh bangsaku keluar dari Mesir. Ngapain Musa ngomong begitu? Supaya aku beribadah kepadanya, mempersembahkan korban, dan membangun rumah bagi dia. Berarti tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah untuk, saudaraku, lihat saya, untuk apa? Supaya bangsa Israel membangun rumah bagi Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Tujuan Tuhan membebaskan bangsa Israel dari Mesir sama dengan tujuan Tuhan memerdekakan saudara dari dosa, supaya saudara dan saya kembali seperti Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu tujuan Tuhan. Nah saudaraku, jika pagi ini saudara ada dalam posisi sehat, kuat, dan makmur, Anda sehat dalam rohani, jasmani, maupun ekonomi. Anda kuat dalam rohani, jasmani, maupun ekonomi. Anda makmur dalam segala keadaan. Tujuan Tuhan satu, supaya saudara dan saya mempersembahkan atau beribadah kepadanya dan juga membangun rumah bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, sama seperti pada waktu Esther, saudaraku, dari seorang wanita biasa, dia menjadi seorang ratu
atau permaisuri. Untuk apa sih tujuan Tuhan mengangkat Ester menjadi permaisuri? Ternyata saudaraku, sebelum Ester tahu bahwa dia akan jadi permaisuri, Tuhan tahu bahwa bangsa Yahudi, umat pilihan Tuhan, akan menghadapi satu tantangan, akan menghadapi satu rancangan dari para musuhnya, yakni Haman, untuk membunuh semua orang Yahudi, baik dalam benteng Susan maupun di seluruh kerajaan Ahasiweros. Maka saudara, sebelum kejadian itu ada, Tuhan terlebih dulu sudah mengangkat Ester menjadi ratu. Sehingga pada saat ancaman itu datang, Mordekai berkata kepada Ester, untuk maksud tujuan inilah Tuhan mengangkat kamu jadi ratu. Tapi jika kamu tidak mau, jangan berpikir bahwa Allah tidak bisa menyelamatkan umatnya, baik lewat tanganmu maupun lewat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka berkali-kali saya berkata, kalau saudara hari ini ada dalam posisi sehat, kuat, dan makmur, baik dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga kita, untuk satu tujuan, Anda untuk membangun rumah Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kalau Anda selaras dengan tujuan Tuhan, niscaya Tuhan akan memenuhi semua yang saudara perlukan untuk kehidupan pribadi. Kalau Ester saat itu tidak mau menolong bangsa Yahudi, saya percaya Tuhan tetap akan tolong bangsa Yahudi. Tidak lewat Ester, tapi kalau Ester diangkat jadi ratu, karena Tuhan punya maksud seperti itu. Kalau Anda hari ini diberkati dengan kekayaan, Anda diberkati dengan posisi, Anda diberkati dengan kuasa, Anda diberkati punya kedudukan dalam pekerjaan, dalam bisnis Anda, di perusahaan, di instansi pemerintah. Selain saudaraku, untuk hal-hal pribadi, tapi sadari Tuhan punya tujuan untuk yang tadi saya katakan, seperti Tuhan mengangkat Ester. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua kejadian Yesus ketemu dengan orang kaya. Dan saudaraku, dua-duanya sama-sama kaya, dan dua-duanya sama-sama kikir atau pelit maksimal. Sama-sama kikir, sama-sama pelit. Dan dua-duanya ketemu Yesus. Yang satu berubah, yang satu tidak berubah. Pagi ini saudaraku, lewat dua contoh peristiwa ini saya mau. Mana yang kita ambil saudara? Kita lihat yuk, yang pertama Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, pemuda yang kaya ini bertanya kepada Tuhan, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini banyak orang juga datang kepada Tuhan dalam ibadah-ibadah seperti ini, tanya, saya harus ngapain lagi untuk mengalami mujizat? Saya harus berbuat apa lagi untuk bisnis, pekerjaan, pelayanan saya berhasil? Saya harus bikin apa lagi untuk saya bisa mengalami terobosan seperti orang lain? Dengar saudara, ini jawaban Tuhan buat saudara dan saya, juga untuk orang muda yang kaya ini. Ini jawabannya, kita baca. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Yesus menjawab, baca sama-sama. Perhatikan kata satu, S-nya huruf besar. Ini artinya Yesus menunjuk hanya Tuhan yang baik. Katakan amin. Hanya Tuhan yang baik. Malaikat pun enggak baik, nabi pun kurang baik. Artinya hanya satu, dan satu itu huruf besar. Ini menunjuk kepada Tuhan. Hanya satu yang baik. Tetapi jika kamu ingin masuk surga, karena orang ini tanya gimana caranya supaya perbuatan apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku masuk surga? Yesus menjawab, jika kamu ingin masuk surga, baca sama-sama. Turutilah segala perintah Allah.
Ternyata dari sini kita tahu bahwa ada dua jalan untuk masuk surga. Halo? Kok nggak ada yang amin? Bapak Ibu, ternyata ada dua jalan untuk saudara dan saya bisa masuk surga. Selama ini mungkin Anda diajar oleh pendeta satu jalan. Yesus satu-satunya. Saya mau beritahu dua jalan. Yesus menunjuk pada kita. Jika kamu pengen masuk surga, jalan yang pertama, turuti segala perintah Allah. Pak, jadi kalau ada seorang bisa menuruti segala perintah Tuhan, saudaraku, Yesus ngomong ini bicara apa? Bicara tentang hukum Taurat. Jika kamu bisa menuruti seluruh hukum Taurat, kamu selamat. Maka benar apa yang dikatakan oleh banyak orang, bahwa hukum Taurat itu baik, hukum Taurat itu sempurna, betul. Pak, jadi kurang apa? Hukum Taurat sempurna, betul. Kita yang nggak sempurna melakukannya. Maka Yesus datang, Alkitab mengatakan untuk menggenapi. Bukan berarti hukum Taurat ganjil. Hukum Taurat nggak ganjil, kenapa perlu digenapi? Yang dimaksud Yesus datang untuk menggenapi karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan seluruh hukum Taurat. Hanya Yesus yang bisa melakukannya. Pertanyaannya, kalau ada seorang yang bisa melakukan segala perintah Tuhan, bisakah dia selamat? Bisa. Pertanyaan yang kedua, apakah ada seorang yang bisa melakukan segala perintah Allah? Tidak ada. Maka jalan yang pertama, tidak mungkin seorang bisa selamat karena tidak ada seorang yang bisa melakukan segala perintah Tuhan. 4.000 religion, 4.300 agama di seluruh dunia menekankan kepada apa yang kita perbuat. Sama seperti seorang pemuda yang kaya tadi, dia datang kepada Yesus dan berkata, apa yang harus aku buat supaya aku selamat? Saudaraku, karena orang ini datang dengan hukum, orang ini datang dengan aturan, Yesus juga datang dengan aturan. Yesus juga datang dengan hukum. Mana ayatnya? Maka Yesus berkata, turuti perintah Allah. Pemuda ini masih ngajak debat Tuhan Yesus. Karena dia merasa dia sudah menuruti seluruh perintah Tuhan. Dia tanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati orang tuamu, dan kasih sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat berikutnya, kata orang muda yang kaya itu kepada Yesus, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wow, saya percaya standar orang muda ini melakukan hukum Taurat lebih tinggi dari saudara dan saya. Pemuda yang kaya ini nggak pernah dusta loh, hebat ya. Dia benar-benar saudaraku menjaga marwah hukum Taurat. Dia nggak pernah berdusta. Dia menghormati orang tua. Dia mengasihi sesama. Dia nggak membunuh, nggak mencuri, nggak berzina, nggak macam-macam. Maka dia tanya, apa lagi yang kurang? Kita lihat saudaraku. Kata Yesus kepadanya, jika kamu hendak sempurna, pergilah. Jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka kamu akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Kalau pemuda tadi, orang muda yang kaya tadi, bisa menjual seluruh hartanya dan dia ikut Tuhan, selamat apa tidak? Selamat. Karena dia udah lakukan semuanya, tinggal satu ini yang belum. Saudaraku, ada orang lain yang bisa menjual seluruh hartanya dan ikut Tuhan. Mungkin, tapi dia nggak benar dalam hukum yang lain. Maka dari sini kita tahu, tidak ada seorang pun yang sempurna
melakukan seluruh hukum. Maka jalan yang pertama menuju surga, saya mau beritahu, Anda nggak akan pernah bisa menempuhnya. Jadi kalau kita selamat, saya ulangi lagi, itu karena anugerah, karena kemurahan yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Bisa beri tepuk tangan buat Tuhan. Terus saudara, ketika orang muda itu mendengar, dia sedih, pergilah ia, sebab banyak hartanya. Bahkan Anda lihat, dia datang dengan kekikiran, dia pulang juga tetap kikir. Bahkan tidak 1.000 rupiah pun dia masukkan ke kantong kolektor, apalagi hartanya. Karena dia berpikir, saya kaya, saya bisa sukses karena saya berbuat ABCDE. Saudaraku, di situasi kondisi yang seperti hari ini, kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih makmur, itu bukan karena kita, itu karena kasih karunia. Dengar, Pak, Bu, angka penderita COVID semakin bertambah. Apakah mereka nggak pakai masker? Pakai, Pak. Apakah mereka nggak jaga jarak? Pakai, Pak. Bahkan saya mau kasih tahu, ada jemaat saudaraku nggak pernah ibadah loh, secara on-set, dia online terus. Malah kena saudaraku satu keluarga. Kena COVID. Ini yang terus saya doakan. Saya bilang udah perjamuan Tuhan. Akhirnya satu persatu suaminya, anaknya mulai jadi negatif. Enggak ibadah. Jadi kalau kita ini hari ini enggak tertular, bukan karena kita pakai masker. Itu karena Tuhan melindungi saudara. Tuhan menjagai saudara. Terlebih di angka yang semakin begini. Betul? Lupa kalau gitu kita nggak usah pakai masker aja. Sama aja kamu mencobai Tuhan. Sama aja kamu nyebrang jalan, saudaraku, udah ada jembatan penyeberangan. Kenapa lu nyebrang di situ? Di atas dong. Ah, Tuhan melindungi saya. Biarin aja, nggak usah lihat kanan kiri. Ketabrak lu. Udah tahu lu racun, lu minum. Karena ada firmannya, Pak, racun mau diminum nggak mati. Kalau lu nggak tahu itu racun, lu minum nggak apa-apa. Lu udah tahu racun, baygon, rasa stroberi, lu minum juga. Nangkep? Amin. Nah, mari saya mau memberikan satu pandangan paradigma supaya Anda tahu, Anda sadar kalau Anda ada di posisi hari ini, baik dalam fisik, baik dalam jabatan, baik dalam bisnis, baik dalam keuangan. Saya mau katakan, itu karena kasih karunia Tuhan saja. Jangan berpikir lu sudah buat. Maka orang yang berpikir karena dia, orang seperti ini akan pelit, saudaraku. Karena dia berpikir usahanya. Dengar ya, kalau kamu kerja dan kamu dapat upah, itu bukan anugerah, itu gaji. Tapi saudaraku, kita di Indonesia ini punya anugerah. Enggak yang Kristen, enggak yang non-Kristen, semua dapat anugerah. Gaji ke-13, di mana-mana bulannya cuma 12. Mau di Selandia Baru, mau di Mesir, nggak ada bulan 13. Betul? Istilah THR cuma di Indonesia. Nggak ada orang Amerika dapat THR bulan ke-13, nggak ada. Nggak percaya, silahkan jadi kerja di Amerika kalau keterima. Saudara, nggak ada. Nah, jadi kalau Anda terima THR, entah Anda PNS, ASN, TNI, Polri, juga full timer di gereja ini, itu anugerah. Kerjamu 12 bulan, kamu dapat gaji 13. Itu namanya kasih karunia. Amin. Oh, aminnya kurang mantap ya. Siapa yang udah biasa terima THR, angkat tangannya. Syukuri, saudaraku. Saya kalau bulan Desember gini, saya bukan terima THR, memberi THR, saudaraku. Ya, itu juga anugerah, masih bisa memberikan THR. Itu anugerah. Amin. Haleluya. Nah, sama, saudara. Ya, maka tadi Yesus berkata gini, karena dia datang dengan hukum, Yesus juga pendekatannya dengan hukum. Terus ayat berikutnya, kita lihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke surga. Dari sinilah banyak orang Kristen hari ini berpikir, ngapain kaya tapi masuk neraka? Mendingan miskin tapi masuk surga. Benar apa tidak? Benar, kalau tidak. Anda daripada kaya masuk neraka, mendingan miskin masuk surga. Betul nggak?
Iya dong, lu mau kaya tapi masuk neraka? Mending miskin masuk surga. Tapi Yesus memberikan pilihan yang ketiga. Banyak orang gak mau, BFA mau. Pilihan ketiga, kaya dan masuk surga. Yang mau tepuk tangan. Amin. Karena apa? Kalau Anda baca ayat ini, saudaraku, lihat. Sukar orang kaya masuk surga. Kita lihat ayat berikutnya. Lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Lubang jarum itu di tembok Yerusalem, itu ada lubang jarum tempat untuk ngintip siapa yang datang. Nah saudaraku, bisa nggak unta masuk situ? Nggak bisa. Peter bisa nggak masuk? Bisa, kepalanya doang, perut nyangkut. Saudaraku, karena apa? Nggak bisa. Nah, tapi Tuhan ngomong masih lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Dari sini banyak orang Kristen takut kaya. Karena apa? Ngapain? Memang kalau lu kaya karena lu berpikir kaya itu karena lu yang punya, karena pekerjaan kamu, karena kehebatan kamu, karena keuletan kamu, maka membuat kamu kikir, itu kamu masuk neraka. Maka saudaraku, mari kita datang hari ini kalau kita hidup itu karena anugerah. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan 10 menit. Bisa enggak? Kalau kita masih bisa menghirup nafas, kita lepaskan pelan-pelan. Itu juga kasih karunia. Saudaraku, justru dalam situasi seperti ini, di mana penderita COVID, saudaraku, semakin bertambah, saudaraku membutuhkan semakin banyak kasih karunia dari Dia. Justru di situ kita merasa melihat kita ini nggak ada apa-apanya. Betul apa betul? Amin. Jadi Bapak Ibu, jangan pelit dengan kesehatan saudara. Kalau Anda sehat, Anda tabur tenagamu untuk Tuhan. Karena apa? Loh, kesehatan juga dari Tuhan kok. Anda kuat, Anda tabur kekuatanmu untuk pekerjaan Tuhan, itu kan juga dari Tuhan kok. Anda kaya, Anda tabur kekayaan Anda untuk Tuhan, karena itu juga dari Tuhan kok. Amin. Kita mengerti, kita beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Terus, saudaraku, kita lihat kemudian, ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Gempar. Sama saudaraku. Saya khotbah begini juga banyak yang gempar. Saya khotbah tentang anugerah, banyak yang gempar. Kenapa? Sepertinya saudaraku, saya nggak mengajar untuk orang taat kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, ketaatan adalah buah dari kasih yang kita terima. Revival, taat kepada saya, hormat kepada saya, karena itu adalah buah dari kasih yang saya berikan kepada anak saya. Bukan sebuah tuntutan, tapi adalah buah. Sama. Saya diberkati, saya diselamatkan, saya dikasihi, saya disayangi, saya dikenal Tuhan. Saudaraku, dasar kekristenan adalah kasih Allah. Ketaatan kita kepada Allah adalah buah dari kasih yang kita terima dari Dia. Nangkep ini. Amin. Jadi dari zaman dulu gempar. Mereka gempar. Jadi kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Kita lihat, saudaraku, Yesus ngajar apa? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu. Yang keras, segala sesuatu. Sambil memandang mereka, Yesus 2 kali ngomong, bagi manusia hal ini mustahil, tapi bagi Allah. Artinya begini, firman Yesus ngomong gini, lebih sukar orang kaya masuk surga daripada unta masuk lubang jarum. Murid-murid gempar. Orang muda ini udah sempurna, 90% sempurna. Cuman satu nggak mau ngasih duitnya. Nggak selamat, kata Yesus. Mereka gempar. Jadi bagaimana? Siapa yang bisa selamat? Yesus ngomong, bagi manusia, lihat saya, tidak mungkin. Karena apa? Nggak mungkin kamu bisa mengerjakan seluruh perintah Tuhan. Tapi bagi Allah mungkin kamu selamat. Karena Dia yang sudah mengerjakan seluruh hukum Taurat. Dia menggenapi hukum Taurat. Katakan amin. Maka setiap kali kita makan dan minum cawan ini, ingat akan aku, kata Tuhan. Bukan ingat akan apa yang saya buat, tapi ingat apa yang sudah Yesus buat bagi kita. Katakan yes. Maka Paulus berkata, aku bekerja keras, tapi bukan karena aku, tapi karena kasih karunia yang ada padaku.
Anda lihat Paulus menabur tenaganya, menabur waktunya, menabur uangnya. Dia tidak takut mati untuk memberitakan Injil. Karena apa? Karena kasih karunia yang ada padanya. Itulah buah ketaatan dari kasih yang dia terima dari Tuhan. Amin. Haleluya. Contoh yang kedua, Lukas 19. Sama-sama orang kaya, sama-sama pelit, sama-sama medit. Yang kedua namanya Zakeus. Yesus masuk kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu. Terus di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang sama-sama kaya. Ini pilihan yang ketiga, kaya masuk surga. Siapa yang mau kaya masuk surga? Nggak mau nggak apa-apa, kalau memang maunya miskin masuk surga, saya doakan itu terjadi padamu. Amin. Atau miskin masuk neraka, udah miskin masuk neraka. Kasihan banget, betul? Siapa yang mau pilih pilihan ketiga? Ini Zakeus, kaya dan selamat. Siapa yang mau? Lambaikan tangannya. Tepuk tangan dong buat Tuhan, katakan yes, amin. Oke, lihat ayat berikutnya. Ia berusaha melihat kayak apa sih Yesus itu? Yang nggak berhasil sebab badannya pendek. Tapi jangan keluar stigma, setiap yang pendek adalah keturunan Zakeus. Jangan, saudaraku. Amin. Haleluya. Wah, itu pendek, kamu anaknya Zakeus ya? Jangan, saudaraku. Itu namanya penghinaan, ya. Pelecehan itu, Anda membuli, saudaraku. Ada pasal untuk saudara itu. Anda bisa dikenakan pasal yang tidak menyenangkan. 6 bulan penjara itu ancamannya, saudara. Oke, terus ayat 4. Maka berlarilah Zakeus mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Next. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, turunlah. Sebab hari ini segeralah turun, malah suruh segera. Aku harus menumpang di rumahmu. Ayat berikutnya. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat berikutnya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu, perhatikan saya Bapak Ibu Saudaraku. Siapa Zakeus? Orang berdosa. Saya mau tanya, Zakeus sama orang muda yang kaya tadi, sama-sama kaya toh? Lebih baik mana? Lebih baik Zakeus atau lebih baik orang muda yang tadi? Sama-sama nggak baik, saudara. Jadi makanya gini, orang yang merasa diri baik itu sulit masuk surga. Tadi orang muda tadi, dia merasa diri baik. Dia merasa dia udah melakukan semuanya. Coba kalau dia datang seperti kepala penjara Filipi. Gimana caranya supaya aku selamat? Paulus berkata, percayalah kepada Yesus dan berilah dirimu dibaptis. Engkau dan si isi rumahmu akan selamat. Kalau pemuda tadi datang pada Yesus, Tuhan, aku pengen selamat. Yesus hanya ngomong, percaya kepadaku, engkau akan selamat. Yesus nggak akan ngomong, jual segala milikmu. Udah. Karena Yesus tahu, orang ini hampir sempurna, hanya satu yang enggak, duit, saudaraku. Maka Anda lihat, Zakeus enggak datang kepada Yesus, Tuhan. Coba kalau Zakeus datang pada Yesus berkata gini, Yesus, apa lagi yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jangankan manusia, ayam akan ketawa, saudaraku. Zakeus, ngomong apa lagi yang harus diperbuat? Emang lu baiknya kayak apa sih? Enggak ada baiknya. Zakeus itu pelit kikir dan dia tukang pajak. Tahu tukang pajak, saudaraku? Kalau dia menemukan, nih saudaraku, dari zaman Belanda Pak, tukang pajak, itu kalau menemukan kesalahan di pengusaha, dia tinggal ngomong, lu mau nggak damai-damai atau gimana? Itu dia. Bukan dari zaman Belanda, dari zaman sebelum Belanda, Zakeus. Zaman Romawi, sudah ada. Satu, yang kedua, Zakeus orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Yahudi, tapi dia alatnya orang Romawi. Artinya, dia mengkhianati bangsanya. Yang ketiga, saudaraku, dia pelit, dia tukang pajak, dia mengambil hak orang lain. Kita lihat saudaraku, apa yang Zakeus lakukan. Terus, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Mari kita berdoa untuk tukang-tukang pajak yang seperti ini, saudaraku. Kalau bertobat di Indonesia, oknum-oknum yang seperti Zakeus di Indonesia akan mengembalikan ke negara dan ke Anda yang sudah diperas 4 kali lipat. Wow. Mungkin
Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah mungkin. Mustahil, bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Buktinya Tuhan menjamah Zakeus. Zakeus bisa kok. Anda lihat, sama-sama pelit, sama-sama kaya. Yang satu datang dengan apa? Ini loh yang aku buat. Yang satu datang, aku gak berbuat apa-apa untuk aku bisa selamat. Karena aku tahu aku orang berdosa. Zakeus datang dengan kerendahan hati, menerima kasih karunia. Bulan ini bulan anugerah, bulan kasih karunia. Syaratnya datang dengan kerendahan hati. Bukan datang, Tuhan, aku udah kasih perpuluhan loh. Tuhan, aku udah kasih begini loh. Tuhan juga tahu. Tapi kita datang dengan Tuhan. Semua yang kuberi juga itu datang daripadamu kok. Apa yang bisa aku banggakan? Coba Anda bisa memberi waktu kepada Tuhan. Jadi kalau orang yang mengerti kasih karunia, pelit, saya nggak yakin dia menerima kasih karunia. Pelit dalam hal waktu untuk Tuhan. Ayo dong, ibadah sibuk. Ya ampun. Emang Tuhan nganggur? Cuman lu yang sibuk? Kan Tuhan istirahat hari ke-7. Istirahat tuh tetap dijagain kamu. Oh enggak, amin saudara. Ada orang yang masih pelit dengan tenaganya untuk pekerjaan Tuhan. Lu sehat tuh karena kasih karunia. Maka tadi Yesus ngomong, kamu ngomong tentang yang baik, perbuatan yang baik. Hanya satu yang baik, S-nya huruf besar. Enggak ada orang yang saleh. Kesalehanmu gombal, kata Alkitab. Kesalehanmu seperti kain kotor. Kesalehanmu seperti lap meja kotor. Maka Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saya mau tanya, dari sini kita tahu, Zakeus orang Yahudi, bukankah dia keturunan Abraham? Saudaraku, Yesus enggak berbicara secara jasmani. Kamu anak Abraham karena kasih karunia. Loh, Abraham dari mana, saudara? Anda marganya Simatupang kok turunan Abraham dari mana? Anda orang Tapanuli, saudara. Betul? Haleluya. Anda marganya saudaraku Sumampo kok Anda dari Tomohon ke kanan ke kiri masuk lagi kok bilang keturunan Abraham. Anda namanya Joko Jumadi, dari mana Abrahamnya? Kalau kita ini dibilang keturunan Abraham, itu juga karena kasih karunia yang Tuhan beri. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Nah, Anda lihat apa yang terjadi dengan Zakeus, apa yang terjadi dengan orang muda yang kaya ini. Sama-sama kaya, sama-sama pelit, ini kesamaannya. Perbedaannya adalah orang muda yang kaya ini, saudaraku, dia pelaksana hukum Taurat yang baik. Yang baik, bukan yang sempurna. Dan semua yang baik tidak menyelamatkan. Tuhan memberkati saudara, bukan karena saudara baik, karena dia baik. Oh enggak, amin ya. Tuhan memberkati kita, bukan karena kita yang baik, Tuhan yang baik. Saudara diselamatkan, bukan karena saudara orang benar, Anda dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Anda diterima, Anda dikenan, Anda dikasihi. Saudaraku, my beloved son, Anda adalah anak yang dikasihi. Bukan karena kita berkenan, tapi karena Yesus yang memperkenankan kita dengan darahnya. Katakan amin. Katakan amin. Tepuk tangan paling meriah, katakan haleluya. Hari ini juga kemurahan, mujizat, anugerah, kesembuhan bagi yang online nih, kesembuhan bagi yang sakit, pemulihan bagi Anda, mujizat keuangan bagi saudara. Hari ini juga saudara terima, mujizat anugerah saudara terima, dalam pekerjaan saudara terima. Bukan karena apa yang saya buat, tapi karena Dia sudah berbuat bagi saya. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Bangkit berdiri. Tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, tarik nafas dalam-dalam. Lepaskan pelan-pelan. Anda masih bernafas, itu karena anugerah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan saudara, semua yang di rumah juga. Tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita makan roti dan minum cawan ini, kita mengingat akan Tuhan. Mengingat akan kebaikan, akan kasih karunia yang Tuhan beri kepada kita. Sehingga kita tahu kalau kita bernafas aja itu karena kasih karunia. Apa yang bisa kita mau sombongkan? Kalau hari ini kita masih pelit dengan waktu, kita masih pelit dengan tenaga,
kita masih pelit dengan uang kita untuk pekerjaan Tuhan, apa sih yang kita mau sombongin? Semua itu adalah pemberian Tuhan. Bahkan nafas hidup, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, rumah, tabungan, pekerjaan, semua adalah kasih karunia. Maka saudaraku, orang yang sadar tentang dirinya, sadar bahwa itu adalah kasih karunia, gak mungkin lagi saudaraku dia pelit dengan waktunya, pelit dengan tenaganya, pelit dengan uangnya untuk Tuhan. Sebab Tuhan memanggil Anda bukan hanya untuk diselamatkan, tapi untuk Anda beribadah dan membangun rumah bagi Tuhan. Angkat roti dengan tangan kananmu. Tuhan Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya di tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah. Engkau yang percaya di darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Tuhan. Naikkan syukurmu untuk tubuh dan darahnya. Tahukah saudara saat kita makan tubuh dan minum darah Tuhan, tubuh dan darah Yesus, kuasa perlindungan darah Yesus, itulah yang memagari saudara dan saya dan seisi rumah kita dari penyakit, dari wabah yang menular, dari virus, dari macam-macam. Perlindungan darah Yesus sangat ajaib. Terima kasih, dan sebagai tanda syukur kami akan menyembah Tuhan dengan harta kami. Sebab harta kami juga adalah milik Tuhan. Kami kembalikan perpuluhan kami, berkati semua tangan yang memberi yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Dan sebentar kami juga akan pulang, kami terima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.